Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul emosi. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Samiran, dan yang kedua teman saya, Sylvia Septianti. Tugas ini kami ajukan kepada dosen kami yang bernama Ibu Iza Syahroni, SPD MA. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian emosi, kemudian yang kedua karakteristik emosi pada anak, selanjutnya kondisi mempengaruhi perkembangan emosi, dan materi yang terakhir pola emosi yang umum. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian emosi. Dapat kita lihat pada layar tersebut sudah ada teksnya. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada pada suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama well-being dirinya. Maksud dari well-being dirinya ini adalah ketentraman dirinya. Pola perkembangan emosi dipengaruhi oleh faktor herediter, lingkungan, dan kondisi kesehatan anak. Herediter itu adalah keturunan. Emosi biasanya muncul ketika kita mendapatkan perubahan situasi yang drastis atau tiba-tiba terjadi pada diri kita atau sekitar kita, baik itu positif maupun negatif. Kemudian, untuk mencapai kematangan emosi, perlu adanya pelatihan dan pembiasaan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan emosi. Jadi, kematangan emosi itu harus kita latih dan harus kita biasakan agar kita dapat mengendalikan emosi dan mengaturnya. Materi selanjutnya ialah karakteristik emosi pada anak. Dapat kita lihat pada layar ada 6 karakteristik emosi pada anak. Yang pertama, berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Artinya emosi anak itu berlangsung secara singkat, mudah untuk dihentikan. Misalnya ketika emosi anak itu nangis, mudah berhenti secara tiba-tiba apabila kita ngajaknya bermain dan menghiburnya. Yang kedua, terlihat lebih hebat atau kuat. Kemudian yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Yang keempat, lebih sering terjadi. Yang kelima, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Yang keenam, reaksi mencerminkan individualitas. Kemudian materi yang selanjutnya, kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu peran pematangan. Dapat kita lihat pada PowerPoint di atas, peran pematangan merupakan perkembangan intelektual menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak mengerti, memperhatikan satu rangsangan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan memutuskan ketegangan emosi pada suatu objek. Kemudian yang kedua, peran belajar. 5 jenis kegiatan belajar turut menunjang pola perkembangan emosi pada masa kanak-kanak. Yang pertama, belajar secara coba dan ralat. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Yang ketiga, belajar dengan mempersamakan diri. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Yang kelima, pelatihan. Itulah tadi kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tadi, Sylvia Septianti. Padanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola emosi yang umum.
Pertama, marah. Marah adalah reaksi emosional akut yang timbul karena sejumlah situasi yang merangsang termasuk ancaman, agresi lahiriah, pengekangan diri, serangan lisan, kekecewaan atau frustasi, dan dicirikan kuat oleh reaksi pada sistem otomatik khususnya oleh reaksi darurat pada bagian simpatetik dan secara implisit disebabkan oleh reaksi seragam baik yang bersifat somatis atau jasmania maupun yang verbal atau lisan. Kemudian, dua, rasa takut. Rangsangan yang umumnya menimbulkan rasa takut pada masa bayi ialah suara yang keras, binatang, kamar yang gelap, tempat yang tinggi, berada seorang diri, rasa sakit, orang yang tidak dikenal, tempat dan objek yang tidak dikenal. Kemudian pola emosi yang ketiga itu rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Tidak seperti ketakutan yang nyata, rasa khawatir tidak langsung ditimbulkan oleh rangsangan dalam lingkungan, tetapi merupakan produk pikiran anak itu sendiri. Rasa khawatir timbul karena membayangkan situasi berbahaya yang mungkin akan meningkat. Kekhawatiran itu normal pada masa kanak-kanak, bahkan pada anak-anak yang penyesuaiannya paling baik sekalipun. Kemudian pola emosi yang selanjutnya itu rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan rasa sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan tidak berdaya karena merasa menemui jalan buntu dan disertai pula dengan ketidakmampuan menemukan penyelesaian masalah yang dicapai. Kemudian pola emosi yang kelima yaitu rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata, dibayangkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Kemudian pola emosi yang keenam yaitu kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah kegembiraannya masing-masing serta cara mengapresiasikannya sampai batas-batas tertentu dapat diramalkan. Sebagai contoh, ada kecenderungan umur yang dapat diramalkan yaitu anak-anak yang lebih muda merasa gembira dalam bentuk yang lebih menyolok daripada anak-anak yang lebih tua. Kemudian pola emosi selanjutnya itu duka cita. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Kemudian yang terakhir yaitu pola emosi keingintahuan. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak sangat banyak. Anak-anak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.